Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau bahas apa? Ya, kali ini kita mau bahas tentang target yang kita tetapkan, dimana kita akan menargetkan kisaran 9 sampai 10 ton per hektarnya. Jadi apakah itu bisa didapat? Tentunya bisa lur ya, kalau kita bisa menerapkan cara-cara yang akan kita berikan ini, dan tentunya perawatannya itu harus yang intensif. Ingat, adalah intensif. Apa itu perawatan intensif? Perawatan intensif adalah perawatan yang dilakukan secara langsung atau praktek langsung di lapangan, di mana kita harus tahu pengendalian dari hama, serangan ataupun penyakit yang diderita tanaman, dan tentunya kebutuhan nutrisi yang harus disediakan untuk makan dari tanaman itu sendiri. Nah, dan ini adalah tanaman inparinya yang kisaran sudah ini 95 bro lur ya. Ini jadi ini hasilnya nanti kalau untuk kisaran 9 ton itu dapat ini lur, untuk luasan 1 hektar. Terus perawatan atau yang sudah diberikan itu apa saja? Nah, perawatannya itu amat sangat murah lur ya, kalau mau ikut cara yang kita terapkan, dimana kita penggunaan bahan-bahan itu tidak ribet dan kita cuma membutuhkan yang simple, tapi itu tepat sasaran dan bisa diterima tanaman secara maksimal ya. Yang pertama yang dibutuhkan dari tanaman ya tentunya nutrisi penunjang pertumbuhan ya. Untuk nutrisi penunjang pertumbuhan, dimana kita bisa menggunakan yaitu nutrisi tabur ataupun nutrisi spray. Untuk nutrisi taburnya, untuk luasan 1 hektar ini membutuhkan kisaran 300 kilo untuk MT pertama dan 400 kilo untuk MT kedua nanti ya. Tapi kalau yang ini kan MT pertama kita membutuhkan cuma 300 kilo. 300 kilo ini itu yang 150 Ponska, yang 150 adalah urea. Jadi perbandingannya 1:1. Di sini kita tidak membutuhkan atau tidak menggunakan pupuk SP ya. Sudah 3 tahunan kita tidak menggunakan pupuk TSP karena untuk subsidinya itu sudah dihapus, dan pupuk TSP itu adalah pupuk yang slow ya, atau penyebarannya itu atau penyerapan yang dilakukan tanaman itu lama. Jadi bagusnya digunakan untuk tanaman yang tahunan. Tapi kita bisa menggunakan kekurangan dari unsur fosfatnya menggunakan nutrisi yang lewat cair. Nah, terus untuk nutrisi cair ini kita membutuhkan apa? Untuk nutrisi cair ini kita membutuhkan asam amino super lor ya, karena kita dari awal nanti akan menggunakan asam amino super, yaitu kisaran 5 botol lor, atau 5 liter dalam kemasan 1 literan ya, dengan harga per liternya 106.000 karena sudah ada kenaikan 6.000 ya untuk tahun 2025 karena ada kenaikan PPN. Jadi kalau untuk 5 liter ya tinggal kalikan loh ya, 106 dikali 5 berarti ya 530.000 ya untuk nutrisi asam amino. Tadi disebutkan kalau pengen menambahkan pupuk majemuk di masa vegetatif itu bisa menambahkan pupuk ultradap. Berapa kita bisa menambahkan ya? 1 kilo itu cukup lur ya. Karena kita penggunaannya kalau sudah ada asam amino super ini paling ya cuma 1 sampai 2 sendoknya saja. Untuk pengaplikasiannya ya paling berapa 2 sampai 3 kali aplikasi saja untuk penambahannya itu tadi ya. Terus untuk masa generatif atau masa ini pemaksimalan bulir kayak gini, ini nanti akan ditambahkan kalau pengen tambahkan yang majemuk juga, dimana kita membutuhkan atau membeli KNO3 yang putih. KNO3 putih bisa April atau yang kristal itu bisa semua atau bisa digunakan semua itu lur. Adanya di tokonya apa ya beli itu. Kalau untuk pupuk ultradap itu harganya sekarang kan kisaran 45, dan untuk pupuk KNO putih itu kan per kilonya ya kisaran 40.000 ya. Jadi untuk keduanya kita membutuhkan ya 85.000. Terus yang ketiga adalah fungisida, adalah salah satu peran penting untuk pengendalian dari hama lur. Hamanya adalah dari serangan jamur ataupun bakteri. Untuk pengendalian bakteri itu fungisida yang berbahan aktif ini itu bisa lur ya, berbahan aktif difeconazole itu bisa mengendalikan kisaran
70%-an lur, 70 sampai 80%-nya ya. Jadi itu sudah amat sangat efektif ya kalau kita melakukan pencegahan. Insya Allah nanti ke depan juga sudah terkendali, tidak membutuhkan bakterisida. Untuk fungisida berbahan aktif difeconazole ini itu kan sebenarnya digunakan atau diperuntukkan untuk tanaman masa generatif. Tapi kalau kita bisa memaksimalkannya itu digunakan di masa vegetatif itu juga bisa lur ya, karena kita sudah mempraktekannya di mana kita memainkan dosis yang diberikan pada tanaman. Untuk dosisnya itu berapa? Dosisnya kita memberikan cuma 5 mili untuk tangki 16 liter karena ya tanaman masih kecil itu tadi lur, untuk pencegahan bukan untuk penanganan ya. Nah, terus kebutuhan untuk 1 hektar itu berapa? Untuk kebutuhannya kisaran 1 liter lur. Kalau tidak ada serangan yang amat sangat parah ya, itu 1 liter itu cukup ya. Untuk apa? Untuk harganya untuk kemasan 250 mili kan kisaran 125 ya, dengan merek dagang bisa Sorento. Oh ya, untuk merek dagangnya itu bisa menggunakan Sorento atau Skor ataupun Amistartop, itu sesuaikan yang ada di toko pertaniannya. Kalau paling murah ya yang Sorento itu loh ya, per 250 milinya itu 125. Kalau pas nggak ada biasanya aku menggunakan yang beli yang Skor itu. Kalau Skor ya kisaran 155 sekarang ya, tapi kita hitungannya dalam penggunaan yang Sorento. Kalau menggunakan 1 liter atau 4 botol ya berarti penggunaannya 250 tambah 250 berarti 500.000 ya untuk 4 botol dan untuk luasan 1 hektar. Terus yang ketiga di sini apa? Insek lur. Nah, insek ini adalah juga untuk pengendalian dari yang paling parah itu apa? Serangan sundep lur. Jadi kita dari awal itu sudah mengantisipasi atau menggunakan insek sekiranya yang bagus ya. Karena apa? Karena kita tidak mau kecolongan. Dan kita penggunaannya pun itu inseknya pilih yang baru gitu lur ya, atau bahan aktifnya yang terbaru. Agar apa? Ya agar tidak mudah resisten ya kalau menggunakan bahan yang lama atau apa? Insektisida yang lama itu biasanya hama itu sedikit lebih resisten atau dosis yang kita berikan itu cukup tinggi gitu ya, baru bisa mengendalikan. Untuk insektisidanya kita bisa menggunakan apa ya, insektisida terbarunya kita menggunakan apa, Incipio lur ya, dimana Incipio ini untuk pengendalian penggerak batang ataupun hama kaper atau ulat yang lain itu amat sangat ampuh lur ya. Itu sudah terbukti di 2 tahun ini ya, karena aku sudah menggunakan 2 tahun ini dan alhamdulillah bagus. Atau 2 musim gitu ya. Nah, terus kebutuhannya itu berapa? Untuk kebutuhannya itu juga amat sangat irit lur. Kalau kita menerapkannya itu atau pengendalian dari awal di usia 15 sama 35 HST itu kisaran kebutuhannya ya untuk per hektar 200 sampai 300 mili ya. Itu nanti tergantung serangan hamanya ya. Kalau hamanya itu standar ya kita membutuhkan 200 mili Incipio, itu sudah cukup sampai panen untuk luasan 1 hektar. Untuk harganya yang kemasan 100 mili itu ya 170-an lur sampai 180 ya. Itu yang ori ya, karena di bawah itu kan juga ada harganya, tapi itu kemungkinan besar ya. Tahu sendiri lor ya gitu ya. Jadi kalau untuk beli 200 mili kisaran 380-an ya. 360 sampai 380.000 gitu. Terus kita membutuhkan juga ini yang apa itu? Yang opsional lor ya, yaitu adalah herbisida. Herbisida yang seletri ini biasanya itu dibutuhkan juga, kadang tidak dibutuhkan lor ya. Jadi kita kalau MT pertama kayak gini ini dibutuhkan. Untuk kebutuhannya itu berapa? Untuk per hektar itu kisaran 5 saset, bisa menggunakan Benfuron atau Serendi. Kita pembahasannya di sini itu yang sudah kita pakai lor ya, tidak yang tidak atau belum pernah kita pakai, karena ya kalau yang sudah kita pakai kan tahu sendiri yuk hasilnya itu gimana. Untuk harganya kalau yang Serendi 30 untuk kemasan 12,5 gram itu loh. Dan untuk
apa ya, benfuronnya itu 18, karena kita musim ini atau di MT pertama ini kita menggunakan yang Serendip, jadi berapa, 30 kali 5 ya habisnya 130 lur ya, 150 maaf. Untuk kemasan 5 bungkus ya. Nah ini tadi lur ya, kebutuhannya itu tadi yang kebutuhan urgent itu yang pokok atau itu. Tapi nanti kalau ada kebutuhan mendadak atau mendesak ya bisa siapkan 500k itu lur ya. Itu untuk apa, kalau ada kebutuhan yang emergency gitu ya. Jadi total dari ini kebutuhan tadi itu berapa, dari apa, dari nutrisi. Yang nutrisi kan ada tadi asam amino, kita habis 530, ditambah pupuk apa, Ultradap sama KNO3 85, dan ditambah lagi fungisida tadi berapa, 500, dan apa, ditambah lagi dengan insektisida 300 berapa tadi, 80-an ya. Terus ditambah lagi dengan apa, dana emergency 500. Itu nggak ada berapa, nggak ada 2,5 juta ya. Jadi untuk pestisida dan nutrisi kita cuma membutuhkan kisaran 2 juta sampai 2,5 juta gitu lur ya, kita bulatkan saja. Itu kan amat sangat irit lur ya, dimana untuk luasan 1 hektar itu sudah amat sangat irit. Kalau untuk pupuk ya tinggal sesuaikan sendiri lur ya, dimana kebutuhannya atau harganya itu mari di setiap daerah itu biasanya beda, walaupun subsidi gitu ya, padahal sudah ada patennya gitu. Nah dulur, itu tadi ya kebutuhannya amat sangat irit, tapi hasilnya ini bisa dilihat sendiri. Ini untuk luasan 1 hektar kisaran ya 9 sampai 10 ton bisa didapat, karena peranakannya yang produktif kisaran 25 sampai 35. Ini bisa dilihat sendiri lur. Tuh. Itu kan rapat banget ya. Nah, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang ingin bertanya atau nggak percaya ya bisa tanya atau bisa berdebat itu lur ya. Nggak masalah, namanya petani gitu kan, harus apa, harus sharing ilmu yang kita dapat, harus diberikan pada yang lain. Jadi nanti ada tukar pikiran gitu lur, jadi nggak masalah ya dulur. Aku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.